Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan bahwa malam ini kita mulai taklim rutin 2 kali dalam sebulan. Kita ingatkan bahwa taklim rutin kita adalah waktunya setiap pekan kedua dan keempat. Ini kita awali, mudah-mudahan 2 kali dalam sebulan ini bisa berjalan lancar, dan setelah itu insya Allah kita akan tambah taklim-taklim di masjid yang lain. Tapi kita lihat dulu ya, bagaimana perkembangan taklim kita di Al-Huda. Jika kita bersemangat dan butuh lagi taklim-taklim, maka kita akan buka taklim di masjid-masjid yang ada di kota ini. Insyaallah. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus kita jalankan bagi kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib bagi kita semua. Wajib bagi kita orang-orang yang mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Ikhwani rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana malam ini kita bisa hadir bermajelis ilmu, dan insyaallah majelis ini adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Wahda Islamiyah Kabupaten Jeneponto yang kami hormati, terutama Ketua DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah, kita sampaikan bahwa malam ini kita mulai taklim rutin 2 kali dalam sebulan. Kita ingatkan bahwa taklim rutin kita adalah waktunya setiap pekan kedua dan keempat. Ini kita awali, mudah-mudahan 2 kali dalam sebulan ini bisa berjalan lancar, dan setelah itu insya Allah kita akan tambah taklim-taklim di masjid yang lain. Tapi kita lihat dulu ya, bagaimana perkembangan taklim kita di Al-Huda. Jika kita bersemangat dan butuh lagi taklim-taklim, maka kita akan buka taklim di masjid-masjid yang ada di kota ini. Insyaallah. Untuk memanfaatkan waktu, Ustadz kita pemateri taklim malam ini dan insyaallah rutin seterusnya, beliau adalah Ustadz Muhammad Soleh Ishaq. Beliau adalah utusan dai dari pusat, memang ditempatkan di Jeneponto, dan beliau adalah alumni Stibah. Dan insyaallah beliau akan bahas Kitabul Jami', hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram di bab-bab terakhir. Untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Ustaz Muhammad Soleh untuk hadir di depan. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran majura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tidak kata yang paling afdal kita ucapkan selain alhamdulillah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa duduk atau bisa hadir di masjid tercinta kita ini, Masjid Al-Huda, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih di sini, Ustaz. Ya. Barang siapa yang berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna, saling atau mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkan Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, kasih sayang, ya. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaunginya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingatnya. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita senantiasa berkumpul dimanapun kita berada, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di masjid, dari masjid Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada dan senantiasa mempelajari Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran, maka akan turun kepada kita, akan datang, akan diberikan kepada kita sakinah, ketenangan. Kita akan merasa tenang di majelis-majelis ilmu. Kita akan merasakan ketentraman, ya, akan merasakan ketentraman jika kita senantiasa bermajelis untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga atau malaikat akan menaungi kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita dan menyebut-nyebut kita.
Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan terus bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di tempat ini untuk bermajelis, duduk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya uswatun hasanah. Laqad kana lakum Rasulullahi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah nampak pada diri Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang baik atau suri tauladan bagi kita semua jemaah sekalian. Para asatidzah dan ikhwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwasanya kami sangat bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memilih kami ditempatkan di Kabupaten Jeneponto ini melalui Setiwa Makassar dan DPP Wahda Islamiyah sehingga kami bisa duduk di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat bersyukur karena para kader yang ada di Jeneponto ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa, sangat bersemangat dalam menjalankan atau mengerjakan pekerjaan dakwah. Ya, begitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Saya sangat rasakan sudah beberapa pekan saya sangat merasakan bagaimana semangatnya kader yang ada di Jeneponto ini. Olehnya itu, kami juga merasa bersemangat karena berada pada lingkungan orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam memperjuangkan agama Islam. Semoga apa yang kita semua kerjakan, kita semua lakukan untuk agama kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap tentunya dengan apa yang kita lakukan, dengan kerja dakwah yang kita lakukan dapat menjadi jembatan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah dan ikhwas sekalian yang kami hormati, pada pertemuan awal ini kami sengaja belum membahas atau belum masuk pada pembahasan kita yaitu Kitabul Jami'. Karena kami melihat ya penting juga untuk pada pertemuan awal ini mengetahui bagaimana sebenarnya itu hakikat menuntut ilmu. Ya. Kami merasa penting atau merasa ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari agar kedepannya menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmu ini. Meskipun masih suasana COVID-19 ini, akan tetapi insya Allah dengan kita mempelajari hakikat ilmu akan menjadi penyemangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang-orang. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita semua.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu atau dibutuhkan penyemangat, dibutuhkan semangat untuk senantiasa menjalankan ibadah ini, ya. Karena menuntut ilmu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan yang harus kita jalankan bagi kita sebagai orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wajib bagi kita semua. Wajib bagi kita orang-orang yang mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita yang mengaku bahwa sanya Allah adalah Tuhan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, suri tauladan kita, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kita perhatian atau perintah untuk senantiasa menuntut ilmu. Contohnya di hadis yang tadi sangat jelas bahwasanya agama kita, agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmu kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Jadi dengan ilmu kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, barang siapa yang menginginkan dunia, fa 'alaihi bil ilm, maka dia harus memiliki yang namanya ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa 'alaihi bil ilm, maka dia harus mempunyai yang namanya ilmu. Ya. Wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka haruslah memiliki ilmu. Ya. Hadis ini mungkin sudah sering kita dengar. Ya, hadis ini mungkin kita sudah sering mendengarnya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengulang dan mengulang terus agar menjadi penyemangat bagi kita sebagai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin para asatidzah dan ikhwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita begitu saja untuk menuntut ilmu tanpa memberikan kita keutamaan atau tanpa memberikan kita keutamaan, tanpa ada hikmah yang bisa kita ambil, ada sisi pahala yang kita ambil, ada jaminan yang bisa kita peroleh dari menuntut ilmu tersebut. Jadi menuntut ilmu terdapat suatu keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kita, akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa beriman dari kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan
yang senantiasa menuntut ilmu, darajat, dengan derajat-derajat. Tidak ditentukan 1 derajat kah, 2 derajat, tapi darajat, bentuk jamak. Artinya tak banyak, tidak ditahu berapa jumlahnya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi jemaah sekalian, kuncinya agar derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila derajat kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melepaskan antara keimanan dan ilmu jemaah sekalian, ya. Tidak boleh memisahkan antara beriman, keimanan dan menuntut ilmu jemaah sekalian. Kemudian keutamaan yang kedua yang bisa kita peroleh adalah menuntut ilmu ini merupakan amal jariah, ya, amalan yang tidak akan pernah terputus. Amalan yang apabila meskipun kita telah meninggal, akan tetapi pahala menuntut ilmu ini atau pahala ilmu ini akan terus mengalir. Akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal, jemaah sekalian. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa thalatha." Di antaranya adalah ilmun atau ilmin yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi bagaimana jadi yang dimaksudkan di sini adalah ilmu atau pahala yang tidak akan putus dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana jika ilmu itu tidak bermanfaat? Ya, maka tidak termasuk ke dalam hadis ini. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahwasanya yang akan menjadi amal jariah bagi kita adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang kita amalkan, ya, akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat. Ya, selama kita mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain dan orang lain tersebut pula mengajarkan kepada orang lain, maka akan terus mengalir kepada kita. Ya, akan terus mengalir kepada kita. Sebagai contoh misalkan, kita mengajar, ya, anak-anak mengaji, ya. Kita mengajar anak-anak mengaji. Mengajarkan alif, ba, ta, tha. Jadi menjadi guru TKTPA adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Kita bisa mencetak atau kita bisa membuat ataukah memperoleh aset dari mengajar TKTPA. Ya, kita mengajar anak-anak, kita mengajar mulai dari dasar dan menjadi jembatan sehingga ia tahu mengaji dan terus mengaji, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan mengajarkan pula kepada orang lain, maka akan terus mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang didapatkan orang yang pernah kita ajari. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Kemudian keutamaan yang ketiga yang bisa kita dapatkan adalah setara dengan jihad. Ya. Menuntut ilmu ini setara dengan jihad. Ya.
sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak sepatutnya, tidak pantas bagi seorang mukmin itu semua pergi berjihad, semua pergi berperang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak sebagian dari golongan itu pergi untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal dikatakan bahwasanya tidak pantas ataukah tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi berjihad, kan tetapi ada segolongan yang pergi menuntut ilmu. Ya. Jadi ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan ya pahala orang-orang yang pergi berjihad dan pergi menuntut ilmu, jamaah sekalian. Oleh karena itu, semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Ya, apalagi di saat sekarang ini, alhamdulillah di negara kita ini atau khususnya di kampung kita ini tidak ada yang namanya peperangan. Jadi tidak ada peperangan, makanya kita tidak melaksanakan yang namanya jihad berperang, ya, jihad perang. Kan tetapi kita bisa mendapatkan pahala jihad itu dengan senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk senantiasa ditambahkan ilmunya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an untuk senantiasa ditambahkan ilmunya, ya. Wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, tambahkanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Jadi doa yang dianjurkan, salah satu doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Ya, tambahkanlah ilmu kami. Karena kita sebenarnya sangat, atau kami pribadi ini sangat membutuhkan yang namanya ilmu, sangat masih kekurangan yang namanya ilmu. Ya. Olehnya itu kita senantiasa meminta agar ditambahkan ilmu kita, agar pengetahuan kita tentang agama kita sendiri, tentang agama Islam bisa lebih mendalam, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita selesai mengerjakan sholat misalkan, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ilmuku ya Allah, ya, tambahkanlah ilmuku, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat, agar kita
senantiasa bahagia di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ya. Karena sebagaimana yang kami katakan di awal, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia mempunyai ilmu, ya. Jadi kehidupan kita ini tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Tidak lepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Contohnya saja, ya. Contoh paling kecil. Kalau misalkan, jika misalkan kita mau naik motor misalkan, ataukah belum pintar naik motor, maka yang paling penting adalah mengetahui dulu ilmunya, mengetahui cara-cara naik motor. Ya, jangan sampai kita naik motor langsung jadi gaspol. Allah po pagi sesorapin nampak kana, dia napai-pai belum papai tahu naik motor, ya. Makanya dikatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Berilmu sebelum berbicara dan beramal, ya. Jemaah sekalian senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah bahwasanya menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kita senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan menjadi penyebab, akan menjadi salah satu jembatan kita, menjadi salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya, ya. Tentunya kita sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan adanya hari akhirat, ya. Tentunya kita mengharapkan yang terbaik nantinya, ya. Karena apabila kita telah meninggal, hanya dua tempat kembali yang disediakan ataukah yang diperuntukkan kepada manusia. Apa itu? Surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Jadi tergantung. Jadi tentunya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang namanya surga ataukah kebahagiaan di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa meniti, kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang kita tunggu? Apalagi yang menjadi alasan bagi kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar gembira kepada kita. Ya, bahwasanya salah satu jalan yang dapat kita tempuh untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Maka mari kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan keutamaan-keutamaan yang insyaallah kita bisa peroleh apabila kita senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu bukan cuman di sekolah, bukan cuman SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, bukan cuma ini itu. Akan tetapi kewajiban ini berlaku ya selama kita hidup, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban untuk menuntut ilmu tidak akan terlepas pada diri kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita menguasai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Para asatidzah dan ikhwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya menuntut ilmu ada yang namanya cara untuk mendapatkannya ataukah untuk menguasai ilmu tersebut. Yang pertama adalah dengan senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu, senantiasa menghadirkan pada diri kita, senantiasa menghadirkan pada diri kita bahwasanya kita menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meniatkan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar ilmu yang kita pelajari insyaallah akan mudah masuk karena kita ikhlas dan tidak koro-koroan dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi jika kita menuntut ilmu, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya. Bagaimana cara kita bersungguh-sungguh? Yaitu dengan senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, ya. Meskipun itu jauh, akan tetapi karena kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, maka kita mendatanginya. Ya, contohnya kita di sini, ya. Mungkin ada yang dari Rumbia misalkan yang menempuh perjalanan sekitar 1 jam datang ke tempat kita ini menuntut ilmu. Ada mungkin yang dari Bangkala, ya. Dan dari manapun itu sudah menunjukkan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, Rabbi zidni ilman. Ya, Rabbi zidni ilman. Ini menjadi dalil bahwasanya apabila kita menuntut ilmu, maka kita juga harus memperbanyak yang namanya doa, ya. Karena meskipun kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu, apabila jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan ilmu tersebut, maka yakin dan percaya bahwa ilmu tersebut tidak akan sampai kepada kita, ya. Maka dari itu perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggalkan maksiat, ya. Meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Jadi salah satu penghalang rezeki datang kepada kita adalah banyaknya maksiat. Dan ilmu di sini termasuk rezeki atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka dari itu kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita senantiasa melakukan apa saja, jika kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin ditambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah kemaksiatan yang boleh dikatakan terdapat di mana-mana, ya. Mungkin kita keluar di jalan raya dapat lagi, ya, ada lagi maksiat, ya. Dimanapun itu berada, ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya maksiat, ya. Contohnya saat sekarang ini, kita di sini alhamdulillah yang hadir laki-laki semua. Jadi alhamdulillah kita bisa terhindar dari yang namanya fitnah wanita saat sekarang ini, ya.
Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari yang namanya maksiat. Jadi, jemaah sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menuntut ilmu juga kita harus senantiasa meninggalkan sifat sombong dan malu, ya. Menuntut ilmu, apalagi jika kita di hadapan guru kita, maka kita harus jauhkan yang namanya sifat sombong, ya. Karena sifat sombong akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan, ya, untuk mendapat kemudahan mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi pemalu. Ya, jadi kita perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita harus menjauhkan rasa malu kita apabila kita menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Ya, apabila kita tidak tahu sesuatu, maka jangan malu untuk bertanya, ya. Karena kita harus menjauhi yang namanya sifat malu dan sombong. Kemudian senantiasa mulazamah para ulama. Kita senantiasa mencari tahu tentang kisah-kisah para ulama, bagaimana para ulama terdahulu menuntut ilmu. Ya, senantiasa membaca kisah-kisah para ulama tentang bagaimana sebenarnya semangat para ulama dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan kami bahwasanya mari kita senantiasa menjaga keimanan kita, jemaah sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga pondasi keimanan kita dengan senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apabila keimanan kita rusak, jemaah sekalian, para asatidzah, maka yakin dan percaya segala sesuatu akan kita lakukan, ya. Dan apabila ilmu kita juga telah hilang atau kita tidak amalkan, maka sungguh bencana akan datang kepada kita. Kita baru-baru ini ya dihebohkan dengan berita viral, ya, yang mengatakan bahwasanya saya ingin masuk ke dalam saya mau masuk ke dalam neraka. Saya tidak mau masuk ke dalam surga, tapi saya mau masuk ke dalam neraka. Bertemu para artis. Ya, bertemu para artis. Ini merupakan musibah yang paling besar, musibah yang paling parah. Kenapa? Karena keimanan pada hatinya, keimanan pada dirinya itu telah hilang. Oleh karena itu mari kita menjaga keimanan kita, karena apabila keimanan kita rusak, maka itulah musibah yang paling besar, bencana yang paling berat, ya, bagi kita semua. Kenapa? Ya, mungkin bencana yang paling besar bahkan melebihi bencana yang namanya gempa, banjir, ya, karena keimanan yang rusak. Dampak banjir bisa kita tinggalkan, akan tetap kita bisa tinggalkan dan kita bisa merasa aman saja. Akan tetapi jika kita meninggal dalam keadaan keimanan kita itu hilang, ya, diambil dan tidak melekat pada diri kita, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di tempat yang sesuai, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Adil. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil, yang mampu menimbang pahala kita, yang mampu
menimbang perbuatan kita yang kita lakukan dengan penuh keadilan, ya. Jadi mungkin sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Kami akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira atas penyampaian ilmunya. Luar biasa tadi penyampaiannya tentang bagaimana adab-adab penuntut ilmu, bagaimana cara mendapatkan ilmu. Adapun tadi kita ingin luruskan sedikit bahwa hadis tadi lebih tepatnya kita katakan maktu kepada Imam Syafi'i, itu man arada dunya fa alaihi bil ilm. Kita sampaikan ini di sini karena di live agar ini tidak ada nanti problema nanti di luar, ya. Jazakumullahu khairan kepada pemateri, insyaallah mudah-mudahan kedepannya kita lebih bersemangat lagi dan lebih banyak lagi yang ikut hadir dalam taklim kita insyaallah. Dan kami harapkan kepada Departemen dakwah agar lebih aktif untuk memandu taklim-taklim kita ke depan, ya. Ada Al-Akh Muhammad Nur, ada Ustaz Usman, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum malam ini. Saya kira cukup, mudah-mudahan ke depannya kita lebih bersemangat lagi menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.